Halo YouTube, kali ini kedatangan konsumen untuk mobil-mobil premium ya. Ini kondisinya baretnya seperti ini. Nih baretnya nih. Tuh. Goresan kena wiper dan kusam, kalian lihat ya. Ini jamur-jamur udah pada ngeflek juga karena kontaminasi cairan kimia. Dia dibersihkan menggunakan cairan kimia obat jamur. Ya, kita lihat dari dalam ya. Tuh, lihat ya garisnya ya, baret. Nah, kalau untuk kondisi baret yang seperti ini itu harus diamplas. Nah, kalau yang selebihnya flek kusam-kusam ini bisa langsung dibeningkan aja. Tapi sayangnya ini kacanya udah mulai mengkerut teman-teman ya, mengkerut tuh. Ini akibat cairan kimia yang terlalu keras. Jadi dibersihkan menggunakan HF teman-teman di salon. Nah, akhirnya seperti ini, kusam. Oke, langsung aja kita proses. Untuk baretnya harus diamplas kalau kondisi seperti ini, karena tadi saya rasa pakai kuku aja itu terasa banget ya goresannya, jadi harus diamplas. Oke, sekarang kita langsung aja proses pengamplasan untuk kondisi baret yang tadi seperti ini. Pakai lem ibon ya untuk nempelin, untuk merekatkan si amplasnya itu pakai lem ibon. Tipis-tipis aja teman-teman, jangan banyak-banyak, nanti mabok kalau kebanyakan. Ya tipis-tipis aja ditempelin lem ibon di padnya. Nah, terus amplas yang saya pakai itu amplas yang grade 220 ya, grade 220. Kalau untuk gores yang agak dalam ini sebenarnya sih bisa agak lebih kasar lagi, bisa karena biar nggak boros amplas. Oke, langsung aja kita start. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that can fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up. Ya, ini ya, terlihat ya, kalau yang ini masih ada, yang ini yang ke atas sudah saya amplas, sudah hilang. Tinggal kita ratain aja semuanya. An ocean, let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that can fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that can fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid and you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know. Ini kesulitan kalau untuk mengerjakan mobil-mobil premium dari jenis kacanya aja itu udah berbeda. Nah, terus sama konturnya dia cekung banget, jadi bener-bener sulit kalau untuk goresnya agak dalam seperti ini. Jadi pengamplasannya pun kadang suka termakannya sebagian doang di roda amplasnya, juga agak sulit. Tapi kita harus butuh kestabilan dan harus paham spot yang mau kita amplas yang sebelah mana. I wanna wake up with you in the morning. Oke, beginilah kondisinya setelah dilakukan proses pengamplasan. Ya. Untuk garis wipernya yang dalam yang gores itu sudah hilang. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Pengamplasan itu memang tingkatan paling sulit untuk pemolesan kaca.
karena itu sangat menentukan hasil kedepannya. Kalau kalian ngamplasnya berantakan, itu sulit sekali dibeningkan, bekas-bekas amplasannya nggak akan kena, karena harus matang, benar-benar matang. Ukurannya seperti apa sih kalau dibilang matang? Ya kurang lebih feeling aja teman-temannya. Jadi permukaannya tuh mulus ya, tetap bening, tetap transparan. Kalau lihat dari dalam memang sih bekas amplasan terasa, tapi dia itu kalau misalkan ngamplasnya matang itu mudah banget untuk dibeningkan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Tuh, tetap transparan. Nah, kalau untuk proses pengamplasan itu tidak boleh menggunakan air. Jadi ada SOP-nya juga ya. Karena kalau misalkan pengamplasan itu dia panasnya tingkat tinggi sekali teman-teman. Jadi resiko kalau misalkan menggunakan air. Ini pun pada saat pembeningan tunggu suhunya teduh dulu, jangan terlalu panas. Ini panas sekali teman-teman. Nah, kalau misalkan pembeningan baru menggunakan air, karena di situ dibutuhkan cairan untuk mengurai obat dan agar si obatnya bisa bereaksi memperbaiki partikel-partikel yang rusak kita amplas tadi teman-teman. Itu kurang lebihnya. Nah, kalau misalkan diamplas pakai air pun dia nggak bakalan bisa, karena si gridnya ini nggak bisa mengikis ke kaca, licin jadinya. Nah, inilah kurang lebih teman-teman ya. Kalau misalkan kalian coba-coba sendiri di rumah silakan, tapi jangan sampai menyesal di kaca mobil kalian. Usahakan kalian coba dulu di kaca bekas lah, jangan sampai diaplikasikan langsung ke kaca mobilnya. Kalau dirasa bisa berhasil, kalian mendapatkan hasil polesannya bagus, nah bisa kalian aplikasikan di mobil kalian. Tapi saya tidak menyarankan tanpa ada keahlian khusus, karena itu sangat beresiko tinggi. Resikonya ya cuman rusak doang sih kaca mobil kalian, itu doang. Cuman kan sayang aja gitu kalau misalkan hal-hal sepele mengikuti tutorial malah menyesal ke depannya. Lebih baik serahkan saja kepada ahlinya. Di tempat-tempat lokasi terdekat kalian ada tempat yang bisa mengatasi baret, poles. Yang rekomendasi kalian silakan langsung datang aja. Jangan coba-cobalah kalau untuk masalah kaca. Ya. Nanti untuk perawatan juga begini ya teman-teman ya. Karena ini ada proses pengamplasan. Apabila terkontaminasi cairan kimia ke depannya, nanti bekas amplasannya akan muncul seperti ini lagi. Jadi kalau ada proses pengamplasan seperti ini, itu udah paling anti terhadap kontaminasi cairan kimia. Apa aja ya? Banyak faktor yang menyebabkan kontaminasi kimia. Pertama, dari air wiper. Kalau air wiper kalian menggunakan cairan khusus wiper yang berwarna atau model pil, macam-macam lah yang dimasukkan ke tabung reservoirnya. Nah, itu efeknya kaca menjadi kusam, buram, flek. Nah, kalau ada pengamplasan seperti ini, dia akan muncul nampak lagi kusamnya teman-teman. Karena reaksi kimia itu abrasif, dia merusak partikel kaca, sehingga kalau ada proses pengamplasan ini, dia lebih mudah ngeresap ke pori-pori kaca. Nah, terus lanjut ada di beberapa car wash ya, yang menggunakan sistem snow atau foam. Itu untuk bagian kacanya jangan digunakan. Kalau misalkan kalian ada proses pengamplasan, bisa seperti tadi yang saya sebutkan. Karena dari reaksi foamnya itu, snow-nya itu negatif juga ke kaca. Kaca mobil normal pun kalau terkena kontaminasi kimia, dia dampaknya menjadi kusam, buram, bekabut, macam-macam lah karakter kaca. Ada yang sampai gosong, ada yang sampai pelangi. Nah, apalagi ada proses pengamplasan. Nah, apabila kalian membeli mobil second dengan kondisi yang tidak tahu recordnya seperti apa sebelumnya, ternyata ada proses pengamplasan, pemolesan baret, nah itu bisa menyebabkan munculnya seperti itu. Artinya pernah dilakukan proses pemolesan baret teman-teman. Jadi kalian bisa lebih tahu melihat video yang saya sampaikan ini, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, terus ada di beberapa SPBU yang ada pelayanan untuk membersihkan kaca. Jadi pada saat diisi bensinnya, dibersihkan Pak kacanya gratis. Itu ada beberapa SPBU yang ada pelayanan seperti itu hindarin aja. Jangan walaupun gratis kalian tolak aja, karena kimia yang digunakan itu negatif juga ke kaca. Nah, ini proses pembeningan. Jadi proses pembeningan ini langsung
disemprotkan air ya teman-teman ya, untuk mengurai obat dan memperbaiki partikel-partikel yang rusaknya. Nah, kalian lihat ya instannya. Jadi bekas amplasannya yang tadi yang sudah saya poles itu amplasannya langsung hilang teman-teman. Tuh. Di sini ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama, hasil dari pengamplasannya itu paling menentukan sekali. Yang kedua, itu dari chemical. Kalau chemicalnya berkualitas, itu hasilnya pun langsung terasa instan, langsung bisa memberningkan. Nah, dari chemical ini pun juga ada lagi tahap berikutnya yang penunjangnya adalah dari mesin dan pet gitu. Ada yang menggunakan mesin rotari, ada yang menggunakan mesin gerinda potong seperti ini. Tergantung kenyamanan kalian untuk dalam proses pemolesan. Tapi kayak yang lebih efektif menggunakan gerinda seperti ini. Karena apa? Kita bisa menggunakan dua tangan. Jadi yang satu tangan untuk menyemprot spray untuk air. Nah, yang satu lagi bisa dipoles menggunakan tangan sesuka-suka kalian. Bisa tangan kiri atau tangan kanan, tergantung kemampuan masing-masing. Nah, gitu aja. Kalau pakai mesin rotari bisa juga. Tapi itu akan sulit jika menggunakan dua tangan, satu spray, satu mesin, itu sulit. Karena dari mesinnya aja tuh udah berat dan juga. Oke, sudah selesai. Dan ini untuk kondisi baretnya tadi yang gores sudah diamplas, sudah dihilangkan, sudah clear. Permukaannya sudah kinclong lagi, sudah enak lagi. Dan pandangan pun dari dalam kita cek dulu ya. Tuh, sudah berbeda jauh ya teman-temannya. Itu tinggal kotor-kotor aja dilap. Oh, kotor dari depan. Oke, sudah clear. Nah, untuk kondisi baret seperti itu penanganannya teman-teman, harus ada proses pengamplasan. Tapi kalau misalkan dia serabut halus, kusam, flek, itu bisa langsung dibeningkan aja tanpa ada proses pengamplasan. Ya, terima kasih, sekian videonya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan tanya di kolom komentar. Barangkali saya bisa bantu menjawabnya. Dan apabila ada yang perlukan jasa saya, bisa hubungin saya. Kontak saya taruh di deskripsi. Terima kasih ya teman-teman ya.